Terus masuk. Masuk. Ya, masuk. Selamat pagi semuanya, Pak Praktisi, sehat selalu. Kita Alhamdulillah. teman-teman sudah kangen semua. Berapa Kak? 2 minggu, 3 minggu ya kita agak bersua. Oke, hari ini kita pertemuan ke-5 praktisinya ya, atau kalau perkuliahan pertemuan ke-8. Di sini kita akan apa? Membahas tentang pelayanan sektor publik. Untuk itu kita mulai pertemuan dengan cara kita absen dulu ya. Bentar, bentar ya, bentar ada tamu. Oke, oke, sudah ada yang melayani ya. Kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita apa namanya? Seperti biasa melakukan presensi dulu dengan kita buka kamera semuanya. Silakan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ini tadi kurang pas. Oke, 1, 2, 3. Oke, waktu dan tempat saya persilakan pada Bapak Praktisi untuk menyampaikan materi-materinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkabung. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Pak Dr. Dian, adik-adik dari mahasiswa UNIM Mojokerto yang bisa mengikuti untuk acara kegiatan pada pagi hari ini. Mohon maaf, kita baru bisa ketemu setelah 2 minggu absensi karena ada beberapa kegiatan saya di Jakarta dan terakhir kemarin di Yogyakarta terkait dengan konten publik dari pemerintah dengan KPK yang kita tahu sendiri di media sosial dan lain sebagainya lagi rame ini posisinya ya. Isu-isu publik yang terjadi di masyarakat. Untuk hari ini kami menyajikan materi kepada adik-adik sekalian mahasiswa terkait dengan layanan komunikasi publik oleh pemerintah. Materi ini kami gabungkan dengan berbagai kegiatan yang kami lakukan selama 2 minggu terakhir ini. Ini fresh betul. Salah satunya kemarin kita habis acara dengan KPK pada hari Kamis, baru hari Kamis kemarin. Jumat kita baru pulang dan ini kita coba susun, kita gabungkan dari berbagai kegiatan kemarin, di mana salah satu kegiatannya menghadirkan dari Kepala Dinas Kominfo se-Jawa, dari Dialog Jawa Timur rata-rata hadir semuanya dari Jawa, kemudian dari Mahkamah Agung juga hadir, dari Kementerian Kominfo juga hadir, jadi mengumpulkan bagaimana sih membuat menyampaikan informasi kepada masyarakat di komunikasi publik yang dibangun kepada masyarakat dari pemerintah. Kita ingat berbagai kegiatan yang ada di pemerintah saat ini tentunya sudah berbeda dengan zaman-zaman dulu. Menyadari bahwasanya semuanya penting. Makanya begitu aneh begitu bagi kami, Dinas Kominfo kok dipanggil oleh KPK untuk diajak acara bersama. Ada apa? Ternyata ya salah satu materi yang akan kami sajikan pada hari ini, di mana di situ juga hadir juga dari media, dari pojok ya, dari pojok.
media nasional dan beberapa media lainnya dari Kementerian Kesehatan juga, dan beberapa praktisi yang ada di sana menyampaikan apa sih yang disampaikan, termasuk dari PUPR, dari Kementerian PUPR hadir. Oke, langsung ke materi yang kami sampaikan terkait masalah tampilannya, mohon izin. Jadi, layanan komunikasi publik oleh pemerintah. Tentunya di awal-awal kita harus mengetahui next untuk komunikasi publik oleh pemerintah. Next, monggo. Komunikasi oleh pemerintah ini persepsi umum masyarakat itu seperti apa? Ini pandangan masyarakat umum ya yang saya lihatkan, dan ini juga kalau di searching di Google ya kira-kira seperti inilah. Komunikasi publik pemerintah dalam persepsi umumnya itu proses pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah, masyarakat saling kasih informasi lah. Tujuan untuk mendukung perlindungan. Perlindungan ini menjamin masyarakat dalam layanannya, pengembangan itu berbagai kegiatan misalnya perencanaan dan lain sebagainya, serta pemenuhan kebutuhan publik. Jadi komunikasi yang dibangun oleh pemerintah kepada publik itu sebenarnya ya tujuannya salah satunya ini perlindungan, pengembangan, pemenuhan kebutuhan publik. Ini persepsi umum saja ya. Saya tidak melihat dari sisi undang-undangnya karena kita ketahui apa sih, kapan sih pemerintah itu berkomunikasi dengan masyarakat. Untuk komunikasinya publik itu ya tukar informasinya itu. Ini pandangan kita secara umum. Layanan yang diberikan seperti itu. Oke, lanjut. Next. Nah, ini tadi itu saya sampaikan tujuan komunikasi publik. Jadi tujuan komunikasi publik ini menyampaikan informasi, kebijakan, program pemerintah yang jelas kepada masyarakat. Ya, masyarakat luas lah. Apa sih program-programnya, kebijakan apa saja, informasi apa yang berkembang saat ini. Jadi informasi di mana akhirnya tujuan itu adalah menyediakan informasi yang akurat, terkini, mudah dipahami, program kebijakan. Ini informasinya. Masih informasi. Ada informasi apa yang terbaru saat ini? Ada informasi kayak yang lagi heboh kemarin ya. KPU datanya apa? Ada kebocoran data. Nah, itu kemarin ada data itu. Kemudian betulkah itu? Nah, dicek dulu. Paman ini bisa temu. Kemudian ada informasi-informasi, misalkan Wes. informasi layanan publik, apa saja, bagaimana perkembangannya. Ini disampaikan pada publik, sehingga pada saat mereka membutuhkan layanan, bisa tahu, oh ya ini, mana ketemunya. Baik, berbagai informasi publik banyak sekali di bidang pemerintah. Kemudian tujuan salah satunya adalah pendidikan. Jadi ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Saat ini isu-isu yang berkembang itu yang penting apa? Baik masalah ekonomi, politik, lingkungan, proses pembangunan, dan lain sebagainya. Masyarakat yang memahami informasi sedikit banyak akan memiliki pemahaman, memiliki pengertian, ya mendidik masyarakat ke depannya itu. Jadi akan tahu, oh bagaimana kita itu menjaga misalkan masalah informasi pribadi kita tidak diumbar di masyarakat. Kita didik masyarakat sehingga nggak ngumbar nomor KTP, nomor NIK yang itu bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, mungkin untuk pinjol atau apa dan lain sebagainya. Kita mendidik masyarakat tidak sembarangan mengumbar informasi sehingga tiba-tiba banknya bisa dibobol dan lain sebagainya. Kemudian juga informasi akhirnya menyadarkan masyarakat akan kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan dan lain sebagainya, sehingga hadapannya ke depan bisa berpartisipasi, minimal menjaga dirinya dengan informasi yang diberikan dari pemerintah, komunikasi publik yang diberikan pada masyarakat. Kemudian untuk persuasi, mengajak masyarakat berperan aktif. Ya, ini tadi yang berpartisipasi ya dalam kegiatan politik, ekonomi, atau apa saja yang dijalankan oleh pemerintah. Misalkan informasi disampaikan informasi publik tentang pemilu, bagaimana caranya nyoblos, bagaimana caranya menyalurkan
suaranya ke depannya. Yang ini tren ini kan di tahun 2024 ke depannya. Jadi dengan adanya informasi yang jelas, akhirnya nanti akan mengajak, loh, ini penting masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Ya bisa menyumbangkan suaranya karena suaranya sangat berharga untuk menentukan masa depan bangsa. Termasuk masalah ekonomi, bagaimana kita harus menjaga stabilitas ekonomi dengan cara kita berbagai informasi yang diberikan kita lebih hemat, kemudian penyampaian seperti subsidi yang tepat dan lain sebagainya. Ini akan menyebabkan masyarakat turun berperan juga, mengawasi juga jalannya ekonomi, mengamankan jalan ekonomi sehingga peran serta masyarakat ini nanti sedikit banyak akan menjaga kebijakan itu bisa berjalan dan tepat pada sasaran arah untuk membangun ekonomi. Jadi banyak yang istilahnya dari komunikasi yang dibangun akan membuat masyarakat lebih cerdas dan tentunya akan ikut. Jadi tujuan komunikasi ya pertama memberikan informasi, akhirnya akan mendidik, kemudian akhirnya akan melahirkan masyarakat kita yang turut berperan aktif, ikut serta. Jadi ya melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan dari efek dari komunikasi yang dibangun dan disampaikan kepada masyarakat. Ini secara garis besarnya seperti itu tujuan komunikasi. Kemudian lanjut untuk next berikutnya. Manfaat komunikasi publik. Komunikasi publik ini sedikit banyak tentunya akan mendapatkan manfaat baik dari masyarakatnya tadi karena menciptakan pemahaman kolektif sehingga masyarakat akan lebih terdidik, paham, oh ini yang benar, ini yang salah dan lain sebagainya. Bahkan informasi yang ada timbal balik atau feedback ini dalam pengambilan keputusan pemerintah akan lebih cepat. Saya begitu, masyarakat antusias partisipasi di situ. Berarti kegiatan ini positif, dapat dukungan, dan betul-betul bermanfaat. Respon juga diharapkan dari masyarakat. Jadi setelah tadi ada proses manfaat komunikasinya, akhirnya bisa terbangun di situ. Tentunya manfaat komunikasi publik yang dibangun ini nanti ke depannya menjadikan bagi masyarakat kita lebih transparan. Pemerintah kita lebih transparan dilihat masyarakat. Transparansi, digitalisasi komunikasi. Jadi secara digitalisasi ke depannya apapun yang disampaikan oleh pemerintah itu akan lebih transparan, terbuka informasinya pada masyarakat. Jadi tidak akan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Layanan-layanan, kemudian program-program itu akan transparan semuanya. Oh ini untuk masyarakat ini. Nah, transparansi publik ini tentunya akan mendorong akuntabilitas pemerintah, trust pemerintah, trust untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan efektif. Tidak mungkin satu kegiatan pemerintah itu bisa berjalan kalau tidak ada dibangun komunikasi publik. Yang salah satunya manfaatnya adalah transparansi. Dan itu juga menjadi fungsi kontrol bagi pelaksanaan berbagai kegiatan dikomunikasikan. Oke, transparan. Kemudian manfaat yang bisa diambil antara lain efisien. Kita menggunakan teknologi informasi, layanan komunikasi dapat dilaksanakan secara cepat, efisien, menghemat waktu dan biaya. Komunikasi publik yang dibangun manfaatnya menjadi efisien sehingga apapun yang layanan-layanan publik disampaikan itu bisa dieksekusi dengan cepat, lebih efisien. Kalau nggak ada komunikasi nggak jelas kan ya nggak efisien. Jadi meraba-raba. Nanti ini dibangun apa, nggak ada komunikasi buat apa, buat kebijakan apa, muter nggak karu-karuan. Tetapi kalau komunikasi publik dibangun, program kegiatan akan lebih cepat, lebih tepat, efisien, hemat waktu, hemat biaya, dan lain sebagainya. Efisiensi bisa dibangun dari manfaat komunikasi publik yang didapatkan. Kemudian partisipasi publik.
Ini tadi juga kita singgung di depan tadi. Komunikasi publik. Partisipasi publik itu masyarakat akan lebih mudah mengikuti berbagai kegiatan atau program yang ada karena informasinya sudah dibangun tahu. Oh, ini kita tidak boleh buang sampah sembarangan di wilayah ini karena di wilayah ini gini 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 gini. Kemudian bagaimana menghindari demam berdarah dan lain sebagainya. Contoh lah misalkan. Sehingga publik yang sadar dia berpartisipasi. Oh, pada bulan Januari, Februari ini biasanya wilayah pandemi di wilayah mana terjadi demam berdarah. Nah, sudah ya. Begitu kita tahu informasi, oh ternyata ini musim hujan. Akhirnya publik turut berpartisipasi membersihkan lingkungan. Kemudian berbagai kegiatan untuk kalau di wilayah-wilayah, kalau saya dulu pernah di lapangan di kecamatan ada sampai di tingkat desa, di tingkat RT ada kader jumantik, kader untuk melihat jentik-jentik nyamuk gitu ya. Itu sampai di tingkat bawah itu harus seperti itu. Partisipasinya bagus. Bagian misalkan seperti obat apa itu yang ditaruh di kamar mandi itu. Tuh, kemudian Anda melihat kamar mandinya, oh ini bersih, ini tidak ada jentik nyamuknya apa tidak. Sampai ke tingkat masyarakat mereka berpartisipasi karena komunikasi yang dibangun, kemudian eh, pengertian atau kesadaran secara kolektif dari masyarakat itu tahu, oh ya di bulan-bulan ini setelah hujan banyak genangan, lingkungan dibersihkan, sampah-sampah dibersihkan, kaleng-kaleng dibersihkan. Dan itu menjadi gerakan yang masif, sehingga pada saat pemerintah mengambil kebijakan, itu akan lebih mudah. Misalkan terjadi kejadian luar biasa atau KLB di satu wilayah, ternyata sudah kena demam berdarah, sudah ada lebih berapa lima atau berapa orang, akhirnya dilaksanakan penyemprotan. Penyemprotan pun sendiri itu tidak efektif kalau tidak disertai oleh partisipasi publik. Karena begitu disemprot, nyamuknya sudah bertelur, 14 hari lagi dia akan menetas, muncul lagi. Nah, makanya proses pengambilan kebijakan itu tidak bisa efektif kalau tidak disertai kesadaran masyarakat. Jadi kalau kita, wah ini sudah ada demam berdarah satu wilayah, segera disemprot, semprot saja nggak selesai. Dia harus dibersihkan dengan genangan dan lain sebagainya selama 14 hari. Disemprot hari ini bersih, 14 hari larvanya yang nyamuk berikutnya menetas. Nah, hingga efisiensi itu bisa diraih kalau komunikasi dan partisipasi publik juga bisa berjalan. Nah ini apa? Saling apa ya? Saling berkaitan ya dari komunikasi publik yang dibangun. Oke, lanjut. Ya, itu tadi kita melihat komunikasi publik. Komunikasi publik yang dibangun. Trennya saat ini komunikasi publik pelayanannya sudah menginjak ke digitalisasi. Jadi tren digitalisasi di layanan komunikasi publik oleh pemerintah. Trennya apa saat ini yang terjadi saat ini ya kita sudah tahu smart city, kota cerdas. Itu sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti materi sebelumnya ada smart city, kota cerdas bagaimana teknologi menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, layanan pemerintah, smart city. Smart city adalah kota yang bisa menjawab berbagai permasalahan di masyarakat. Kota cerdas. Kalau dia tidak bisa menjawab ya dumb city atau kota bodoh. Layanan-layanannya bisa menjawab. Tren digitalisasi layanan komunikasi publik, e-government, teknologi informasi, layanan informasi oleh pemerintah. Kemarin kita sudah membahas tentang e-government, SPBE, bukan SPBE, stasiun pengisian bahan bakar ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi layanannya kedepannya menggunakan elektronik. Ini sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Jadi ada SPBE itu bagaimana, e-government itu bagaimana, layanan menggunakan mall pelayanan publik saat ini seperti apa. Itu di materi keberapa, pertama atau kedua kemarin itu sudah kita bahas. Ini lanjutannya. Jadi yang terjadi layanan komunikasi saat ini trennya itu seperti ini.
Kemudian yang ini yang belum kita bahas 100%, yaitu masalah sosial media. Jadi saat ini penggunaan layanan komunikasi menggunakan sosial media. Jadi pemerintah menggunakan media sosial berkomunikasi dengan masyarakat. Bisa melalui Facebook, bisa melalui Twitter, bisa melalui berbagai platform digital atau melalui aplikasi-aplikasi. Misalkan ada pengaduan atau apa. Kita kemarin sudah membahas pengaduan span lapor dan wani bares, itu juga bentuk komunikasi. Begitu masyarakat ada masalah, dia mengadu melalui span lapor. Kemarin sudah kita bahas juga. Sosial media bisa melalui Facebook, melalui apa, menyampaikan kritik atau di layanan-layanan komunikasi ini, kalau kita sikapi dengan bijaksana, ya, akan berjalan dengan baik. Sosial media akan menjadi bagian dari kekuatan layanan komunikasi dari pemerintah pada publik, tapi juga bisa menjadi masalah begitu kita tidak memanfaatkan secara bijak. Nah, ini yang tren yang terjadi di saat ini ya, tiga kelihatan: smart city, e-government, dan sosial media. Oke, lanjut. Ini strategi komunikasi publik. Ini bagaimana sih pemerintah itu menanamkan strategi agar bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat. Ini strategi, ini gambarannya gambaran umum saja ya. Jadi kita memberikan gambaran secara umum strategi komunikasi publik itu seperti apa sih. Tentunya pemerintah harus menetapkan tujuan. Tidak definisikan lah. Tujuannya siapa sasaran komunikasi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tetapkan tujuannya dulu. Siapa yang ingin dicapai oleh pemerintah? Misalkan program apa ya, program untuk kesehatan masyarakat, untuk untuk anak-anak kita, untuk balita dan lain sebagainya. Itu programnya apa? Misalkan posyandu balita. Tujuannya siapa? Ibu-ibu hamil, anak-anak, dan lain sebagainya. Kita apa dulu tujuannya? Tujuannya, sasarannya siapa? Pengennya bagaimana? Tetapkan dulu. Agar anak-anak kita sehat, tidak stunting. Nah, stunting itu mungkin mungkin perlu dibahas ke depannya ya. Tujuannya apa? Sasarannya anak-anak kita. Ibu hamil yang menekan angka kematian. Ibu hamil misalkan. Ibu hamil dan lain sebagainya. Jadi tetapkan dulu tujuannya sebelum berkomunikasi. Sehingga nanti siapa yang kita ajak omong, ya itu tujuan sasarannya di situ. Jelas. Kalau misalkan kemiskinan ekstrim, ini yang sebagai tren juga di tingkat nasional. Siapa sih yang sebagai sasaran dan tujuannya yang dicapai? Menghilangkan kemiskinan ekstrim. Programnya. Nah, siapa yang kemiskinan ekstrim itu? Yang miskin ekstrim itu yang betul-betul miskin, bahkan untuk makan aja besok tidak bisa. Ada yang sudah sangat ekstrim karena apa? Ekstrim ya, sudah ekstrim. Bekerja saja dia tidak cukup atau mungkin tidak bekerja karena kondisinya dipetakan ternyata dia disabilitas mungkin, atau mungkin ada hal-hal lain kondisinya dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan dia untuk berkembang. Yang ekstrim itu perlu diangkat dan lain sebagainya. Kemudian pemetaan audiens. Siapa yang diajak komunikasi besok itu, profilnya gimana, dituju oleh komunikasi publik itu. Audiensnya siapa, dibantu bagaimana. Kalau audiensnya itu masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan, itu pasti beda. Karena pola pemahamannya berbeda, pengetahuannya juga, latar belakangnya juga berbeda. Audiens masyarakat di daerah pesisir dengan audiens masyarakat di pegunungan atau di perkotaan itu pasti beda. Sehingga kita perlu memetakan audiensnya siapa, bagaimana bahasanya, begitu nanti berkomunikasi dengan. Kemudian pemilihan saluran. Saluran komunikasi yang tepat menyampaikan pesan kepada audiens. Itu juga harus diperhitungkan. Nah, begitu audiensnya, kemudian sasarannya dan tujuannya, misalkan ya, orang-orang yang sudah manula di atas 80 tahun, 75 tahun, salurannya apa?
pakai Facebook, ya nggak pas. Karena salurannya itu harus sesuai dengan audiensnya, usianya, dan lain sebagainya. Misalkan salurannya anak muda, dia biasanya apa? Twitter, pakai komunikasi pakai Twitter. Jadi salurannya tepat pada audiens dan tujuan yang tepat. Misalkan audiensnya siapa? Kelompok pengajian, ya disampaikan aja lewat masjid-masjid, lewat surau, lewat kelompok-kelompok komunitas, dan lain sebagainya. Nah, itu strategi-strategi yang dilakukan. Jadi juga harus melihat sasaran, tujuan, audiens, serta saluran yang digunakan tepat. Gimana kita bisa menyampaikan saluran yang tepat kalau kita tidak tahu audiensnya itu menggunakan saluran apa? Nah, itu harus dipelajari betul. Masyarakat pesisir, masyarakat nelayan ya, pada saat melaut atau pada saat di mana dia posisinya tidak melaut dan kegiatannya apa saja, di mana saja, mungkin saat di pasar ikan, mungkin saat di komunitas, menyampaikan salurannya di tempat-tempat itu dengan berbagai cara dan metode. Misalkan itulah cara pemilihan saluran. Kemudian pengembangan pesan. Jadi pesan-pesan yang sudah disampaikan itu dikembangkan konsisten, relevan dengan kebutuhan audiens. Ya, sampaikan yang dibutuhkan oleh audiens. Pesannya lebih jelas, konsisten. Konsisten itu enggak, maksudnya tidak terputus. Ada. Bukan hari ini ada, terus bulan depan hilang, enggak pernah ada lah. Enggak seperti itu. Konsisten. Sehingga ada tempat rujukan kita untuk melihat, oh pesan ini yang disampaikan ini. Jelas. Misalkan pesan tadi tentang pada saat komunikasi dengan sasarannya masyarakat yang terdampak, mungkin di situ adalah wilayah pandemi atau endemi untuk demam berdarah. Siapa yang di wilayah itu? Ada masyarakat petani, ada masyarakat apa? Pesan itu dibuat lebih jelas melalui puskesmas, melalui mungkin anak muda yang melalui medsos, kemudian melalui arisan RT dan lain sebagainya. Salurannya jelas, misalkan arisan RT. Konsisten setiap saat disampaikan. Oh ini waktunya pada bulan-bulan ini hujan, mulai kita kebersihan dan lain sebagainya. Dan relevan dengan kebutuhan audiens. Audiens ingin sehat, ya nggak ingin sakit dan lain sebagainya. Pencegahannya bagaimana? Dan lain sebagainya. Itu jadi misalkan programnya untuk penanganan demam berdarah, pesannya jelas, informasinya jelas kepada masyarakat. Semprot saja nggak cukup. Jadi jenengan harus kebersihan. 14 hari lagi kalau ini hanya disemprot, nyamuknya balik lagi. Karena nyamuknya bertelur. Dan konsisten terus diingatkan, disampaikan. Tiap tahun diingatkan. Kemudian menjaga kebersihan itu bukan hanya sehari saja, tapi terus konsisten. Jangan buang sampah sembarangan, jangan membuang botol atau yang menimbulkan genangan di kebun dan ditimbun atau dan lain sebagainya. Relevan dengan kebutuhan audiens atau masyarakat yang diberikan pesan. Dikembangkan terus. Bahkan pesan yang terbaru yang kemarin agak viral ya, kalau demam berdarah itu ya. Pemerintah mengembangkan jenis nyamuk yang itu begitu disebar di wilayah tersebut, itu akan mengurangi demam berdarah atau penyakit-penyakit tertentu. Karena begitu nyamuk itu nanti disebarkan, dia akan kawin dengan nyamuk lokal yang akhirnya menjadi mandul atau akhirnya membunuh berbagai penyakit yang ada. Itu yang kemarin lagi viral itu ditolak. Nggak boleh itu karena ini dianggap disusupi virus dan lain sebagainya. Itu dikembangkan oleh UGM. Itu sudah ada penelitian. Jadi saat ada penyakit, penyelesaiannya kadang-kadang juga dengan seperti itu. Dengan menggunakan biologi, dengan menggunakan juga hal-hal yang alami dimasukkan ke situ. Sama seperti kalau kita menangani wabah vereng, tidak 100% disemprot sampai mati, tetapi juga ada musuh alaminya. Pesan disampaikan kepada petani, ini musimnya untuk padi kena wereng dan lain sebagainya. Pupuknya harus bagaimana. Tidak hanya disemprot menggunakan pestisida kimia, tetapi juga musuh alaminya ada laba-laba, ada
ada beberapa hewan yang itu menjadi semacam inang atau di wereng itu, sehingga wereng itu mati. Nah, jamur macam jamur dan lain sebagainya. Yang itu kalau dipahami oleh audiens, akhirnya dia kata, oh ternyata lebih murah seperti itu. Ya, hama tikus misalkan, oh ular jangan dimatikan karena ular akan buru tikus dan lain sebagainya. Ini pesan-pesan ini akan jelas konsisten dengan saluran yang tepat, audien yang jelas, dan tujuannya apa jelas. Nah, salurannya bisa menjadi kelompok tani, mungkin arisan, atau melalui Facebook, atau apa, dipilih. Tergantung audiensnya itu biasanya pahamnya di mana, menggunakan apa, nah, itu dipakai. Kalau audiensnya tidak tepat pada penggunaan saluran, dengan misalkan menggunakan media sosial di wilayah A, Pak Tani, tapi ternyata di situ nggak ada sinyal, ya nggak jalan. Nah, itu contoh strategi komunikasi publik yang dibangun harus memperhatikan strategi-strategi seperti itu. Oke, dilanjut. Berikutnya, next. Ini metode komunikasi publik yang dilaksanakan secara manual saat ini terjadi di pemerintah kita. Dengan mengadakan yang pertama konferensi pers. Jadi pemerintah mengeluarkan informasi secara resmi kepada publik melalui media. Misalkan terjadi penanganan OTT, operasi tangkap tangan KPK. Wah, ini nggak tahu semua, informasi kan simpang siur, karu-karu. Akhirnya juru bicara dari KPK menyampaikan konferensi pers, undang media, menyatakan secara resmi kejadian OTT itu seperti ini, yang di OTT siap, permasalahannya bagaimana sehingga tidak terjadi kesimpang siuran publik, tidak terjadi permasalahan jalur, itu jelas. Konferensi pers tentang apa saja? Konferensi tentang misalkan ada masalah, kalau KPK kemarin ya, dulu kemarin kalau KPK KPK ya kemarin atau sama apa jenenge MK. nah, itu ada statement konferensi pers itu yang berat-berat ya. Kalau kemarin konferensi pers terkait dengan kita di era Mahkamah tahun Konstitusi. 2021 itu kan ada pandemi. Jadi bagaimana pemerintah menyampaikan konferensi pers kepada pers, pandemi itu begini, penyakitnya begini, disebabkan oleh pers. Oh ya, ternyata pandemi itu harus begini penanganannya dan lain sebagainya. Jadi juga menjaga jarak fisikal dan lain sebagainya. Dan itu pun tidak mudah karena mendapatkan tentangan dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui kampanye di media sosial. Nah, media sosial ini wis tahu lah. Kita lihat ada Twitter, ada Facebook, tapi yang resmi punya pemerintah. Kemudian lebih luas. Jadi kita bisa lihat, kita akses di internet. Oh, ada apa sih saat ini informasi atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melalui konferensi. Kita bisa lihat di akun-akunnya atau mungkin dari media-media yang resmi di pemerintah, kita bisa buka. Oh, ada kegiatan apa? Ada beasiswa atau apa? Kita bisa lihat media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan komunitas. Nah, komunitas ini macam-macam. Nah, bisa komunitasnya misalnya komunitas petani, komunitas koperasi, komunitasnya mungkin mahasiswa atau masyarakat. Jadi kan ada yang dari profesi, kemudian ada dari hobi, dan lain sebagainya. Komunitas-komunitas apa? Masyarakat peduli, komunitas apalah. Sehingga saat komunitas itu berkumpul, dia bisa berdialog dengan pemerintah. Menyampaikan, oh Pak, ini loh Pak, susah rabuknya. Oh ini loh Pak, susah begini. Oh ini cara ngatasinya gimana? Misalkan itu dari komunitas kelompok petani. Dari mahasiswa apa? Sulit. Oh ya ada seperti ini. Kesulitan seperti ini ya. Keterlibatan komunitas, metode komunikasi publik ini yang dibangun, itu akan lebih masif. Karena mereka akan ketemu langsung. Tetapi juga membutuhkan energi yang besar. Karena ketemu. Terlibat langsung. Ada care, ada peduli, ada keterlibatan dari komunitas menjaga.
banyak komunitas-komunitas di masyarakat kita, baik yang hobi ataupun mungkin komunitas kepedulian dan lain sebagainya. Misalkan ada komunitas apa ya, fotografi, ada foto. Kalau itu di kota-kota besar ya, ada fotografi. Bagaimana foto bareng, ada komunitas dolan bareng, ada komunitas. Nah, mereka touring dan lain sebagainya. Bagaimana komunitas itu kita diajak oleh pemerintah, bukan hanya melaksanakan kegiatan hobi, tapi nanti pada saat pelaksanaan kegiatan itu bisa mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oh, ini seperti ini. Oh, ini jalannya jelek. Mulai dari touring itu tiba-tiba di video dan lain sebagainya. Saat konsultasi disampaikan, begini Pak, jalan ini kurang nyaman, begini berbahaya dan lain sebagainya. Misalkan komunitas apa lagi, misalkan kelompok-kelompok komunitas nelayan dan lain sebagainya, itu apa, petani. Nah, ini potensi komunikasi publik yang bisa dibangun baik melalui konferensi pers, media sosial, atau langsung ketemu dengan komunitas. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini tadi kaitannya dengan atas tadi ya. Media itu pers tadi, komunikasi publik dengan pers. Masyarakat umum karena ya langsung lah itu ketemu dengan masyarakat umum, apa yang dilakukan, efeknya bagaimana, dan masyarakat umum harus mengikuti regulasi yang ada. Stakeholder itu bisa pengusaha, kelompok-kelompok tertentu, kebijakan yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Jadi tiga ini, media, masyarakat umum, dan stakeholder. Tapi komunikasi publik yang jelas, publik dari masyarakat umum yang itu menjadi sasaran menerima komunikasi utamanya. Di media itu membantu sama sebagai stakeholder, tapi butuh semuanya untuk mendapatkan informasi. Jadi komunikasi publik yang dibangun, informasi publik bisa diterima oleh ketiga ini, masyarakat umum, media, dan stakeholder. Oke, dilanjut. Next, monggo. Nah, ini yang tren terbaru saat ini. ini yang kemarin dibahas waktu di Jogja kemarin. Tren terbaru saat ini, informasi pemerintah dan anak muda. Nyambung apa enggak? Informasi pemerintah itu bagaimana? Informasi dengan anak muda itu bagaimana? Kita harus bisa menyesuaikan tren yang terjadi saat ini. Cenderung informasi pemerintah itu kaku, tidak menarik. Kadang-kadang ya minta informasi karena butuh. Tapi kalau anak muda, wes pokoknya apa yang disenangi, perkembangannya apa, passionnya apa, dan lain sebagainya. Bahkan sampai acara apapun, informasinya anak muda. Sehingga pemerintah harus juga melihat tren yang terjadi, yang berkembang saat ini. Membandingkan informasi yang kita sampaikan secara formal, juga bisa disampaikan secara informal. Ini yang terjadi ya. Ini tren ini ya baru saat ini. Lanjut, nanti akan dijelaskan di berikutnya. Lanjut. Nah, inilah yang kami sebutkan di diagramnya informasi pemerintah, yaitu mengedukasi dan mensosialisasikan layanan publik, program pemerintah, informasi harian Indonesia, penyampaian secara deskriptif. Deskriptif itu tahu nggak maksudnya? Gambarannya. Oh, ini begini, ini prosesnya begini. Nah, sekarang penyampaian secara eksplanatif. Eksplanatif itu yang dimaksud adalah penyampaian bagaimana apa informasi tersebut menjadi dibutuhkan. Ada kebutuhan di dalamnya. Explain. Prasarannya ada di situ. Maksudnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Eksplanatif. Bukan hanya menggambarkan, tetapi akhirnya ada gerakan dari si yang mendapatkan informasi sampai seberapa akhirnya. Bahasanya bisa formal, informatif, dan familiar. Itu menyesuaikan dengan itu. Bahasa non formal, saya ulang. Kalau formal terlalu menjemukan ya. Informatif dan familiar itu lebih masuk.
kemudian yang jelas dan gaya visual dan analogi yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi sekarang gaya visualnya harus berbeda. Visualisasinya tidak kaku, kemudian menyampaikan analogisnya. Oh, gambaran-gambarannya itu seperti ini, sehingga mudah dipahami, divisualisasikan, digambarkan, diproyeksikan. Ada gambarnya seperti ini, ada videonya seperti ini. Ada gaya visualisasinya gimana? Sehingga bukan hanya melulu informasi yang dipasang diagram hingga karu-karuan yang kita tidak tahu maksudnya. Gaya visual dan analogis itu dibutuhkan dalam penyampaian informasi pemerintah. Rentetannya sampai ke atas, deskriptif, eksplansif, informasi harian, dan yang sebagainya. Ini diagram yang kita gambarkan. Oke, lanjut. Nah, ini sudah mulai tren baru ini ya. Jadi tidak informasi yang boring dan membosankan. Pengumuman di balai desa dipasang dan lain tidak. Informasi modern terkini ini ya dari pemerintah dan anak muda ya sekarang. Infografis dan video. Kalau begini kan lebih menarik. Ada yang melalui TikTok, ada yang melalui YouTube, ada yang melalui infografis dipasang. Nah, ini loh, ini jelas. Oh, ada yang melalui media sosial, kita bisa lihat. Twitter, dan lain sebagainya. Informasi saat ini yang dikembangkan seperti ini. Lebih mudah, lebih nyaman, lebih cepat. Nah, sangat dipahami oleh anak-anak muda kita. Video, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih kita membuat informasi tersebut secara masif kepada masyarakat kita, kepada yang sudah kita petakan tadi. Kalau di pemerintahannya, itu harus dilihat rencana tahunannya dulu. Kok gitu ya? Iya. Jadi kalau pemerintah menyampaikan programnya, rencana tahunan itu pasti ada. Misalkan tahun ini suatu daerah atau mungkin negara kita, tahun 2024, ibu kota negara Republik Indonesia akan pindah ke Kalimantan. Rencana tahunannya. Jadi tahun 2024 akan pindah ke sana. Jelas eventnya. Jadi kalau di daerah adanya nama calendar of event. Calendar of event. Tahun ini dilaksanakan apa? Pembangunan Suramadu. Tahun ini dilakukan apa? Pembangunan industri. Tahun ini dilakukan apa? Mungkin tahun ini metode pengajaran baru, kurikulum baru. Nah, dulu pernah apa? Kurikulum berapa? 13 atau apa itu. Dan lain sebagainya. Rencana tahunan dilaksanakan di tahun itu. Kemudian rencana kampanye bulanan. Nah, ini rencana kampanye bulanan itu apa saja sih? Program kegiatan pemerintah, informasi disampaikan oleh pemerintah, kampanye bulanan. Itu kelihatan di tahun itu apa saja. Misalkan program tahunannya peringatan 17 Agustus. Untuk menumbuhkan jiwa patriotisme masyarakat kita, generasi muda kita. Kampanyenya apa? Di bulan apa? Ya di bulan Agustus. Nanti Sumpah Pemuda di bulan apa? Di bulan September. Bulan Oktober ada apa? Bulan apa? Jadi ada rinya gampang. Sudah kelihatan. Ini bukan kampanye partai politik ya, tetapi bagaimana kita menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, komunikasi kepada masyarakat, buat konten di bulan apa. Kita sudah merencanakan tahun ini IKN, oh di IKN nanti rencananya 17 Agustus, nanti upacaranya di sana. Kampanye sudah disiapkan bulan ini, bulan ini, bulan ini, kegiatannya ini, sudah buat konten, dan lain sebagainya. Misalkan di bulan ini akhirnya jadi rencana mingguan. Pak Presiden mau ke sana. Di minggu ini, di bulan ini, kemah di sana. Yang dibuat apa saja. Di breakdown dari atas ke bawah. Oh, ini rangkaian kegiatannya ini di minggu ini apa. Kemah bersama, upacara. Bahkan kemarin kita ingat di IKN kemarin ada kumpulkan apa itu? Oh, tanah. Tanah dan air semua gubernur diajak ke sana mengumpulkan itu. Mingguannya bagaimana. Kemudian juga membuat konten harian. Jadi untuk menunggu mingguan.
Ini yang kecil-kecil. Jadi itu berurutan. Selama setahun, di bulan ini, di minggu ini, kemudian hariannya kita merencanakan, oh iya, di bulan ini ada apa, di minggu ini kita rencanakan konten ini, kita tinggal rapat buat konten. Sehingga selama 1 tahun kita akan sudah tahu, oh yang kita lakukan ini, menyampaikan layanan informasi publik melalui konten. Jadi tidak kehabisan tema. Kita sudah tahu, oh iya, nanti pada bulan Februari ada pilihan legislatif dan pilihan presiden. Kontennya apa? Oh ini waktunya pemilu, karena sudah ada di mingguan bulan berapa kampanye. Dan lain sebagainya. Informasi disampaikan itu. Nah, konten harian kita konten begitu. Oh hari ini kita konten ini, hari ini konten ini. Dan lain sebagainya. Ini jadi metodologisnya seperti ini. Nyusunnya seperti ini. Jadi sampai ke konten harian. Sehingga selama 1 tahun kita sudah tahu rencana kita. Oh ini loh yang kita siapkan. Oke. Sudah punya gambaran, sudah punya buku pintar. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kalau kita lihat informasi publik ya, melalui konten tadi ya, udah baru-baru itu ada prosesnya. Di mana untuk kita membuat satu konten itu ada prosesnya dari perencanaan dulu. Tadi kalau schedule-nya sudah ada ya, misalkan, oh tahunan IKN, kemudian nanti di bulan apa, ada kegiatan apa, di hari apa, idenya. Nah, bagaimana sih misalkan idenya? Idenya di IKN melaksanakan upacara. Wah, ada ide apa ini? Nah, kita riset dulu. Riset dilihat. Oh, upacara itu mengibarkan bendera. Pasukannya harus 45. Oh, begini, begini, begini. Idenya apa misalnya? Kumpulkan semua kepala daerah se-Indonesia, ditaruh di situ. Direncanakan, dilaksanakan riset. Oh iya, seperti ini mungkin, worth it tidak. Kecukupannya gimana bisa. Jadi punya ide, punya event, kemudian di riset. Dan di riset tersebut, kita sudah tahu begitu dihitung, dirancang secara visual. Oh, visualnya seperti ini nanti. Tampilannya seperti ini. Begitu tampilannya sudah jelas, oh iya, nanti barisnya di sini, benderanya begini, acaranya begini, tahapannya begini, yang hadir seperti ini, layoutnya seperti ini, visualnya, shoot-nya gimana. Begitu kita sudah punya ide, punya riset, buat konten, sudah kita rancang, tinggal kita eksekusi. Eksekusi buat konten itu dengan tim dan lain sebagainya. Di bulan ini, di waktu ini, di hari ini. Dieksekusi. Begitu sudah jadi, direview, dipublikasikan. Sebelum kegiatan itu berjalan, misalkan 17 Agustus, tiba-tiba muncul konten, video, di TikTok, pemerintah begini, 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 akan dihadiri oleh presiden, akan acara ini, pesawat F-16 dan lain sebagainya, dimeriahkan oleh ini, publikasinya gitu. Saya, menarik ini acara ini, program IKN di sana. Sudah begini, banyak pengusaha-pengusaha tertarik dan publikasinya lah ini di sini. Komunikasi publik yang dibangun untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat itu masuk. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, ada proses. Oh, baik itu dari eventnya, kemudian dari rencana, eksekusi, dan pembuatannya. Sampai pada saat dipublikasikan. Ini gambaran. Oke, dilanjut nih. Nah, ini sebagai gambaran pengelolaan media sosial. Kita ngambil dari Kementerian PUPR. Kebetulan kemarin kita hadir di Jogja, Kementerian PUPR juga hadir. Jadi untuk membuat sesuatu konten media sosial atau informasi publik, itu tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi ada timnya, ekosistemnya. Ini contohnya dari Kementerian PUPR. Di mana di situ ada tim reporter, peliput, tim dokumentasi, video, tim pelaporan, dan tim publikasi. Tugasnya berbeda-beda, macam-macam.
Jadi sampai informasi itu terbentuk, ada tim peliputan, reporternya, hunting dia. Pak, wawancara Pak, ini, cari informasi, wawancara, cari sumber berita. Itu diikuti oleh tim dokumentasi. Ada yang bagian video, ada hunting, buat foto, kemudian mengedit, tim dokumentasi edit, editing, editor, ada tim editor. Jadi setelah dapat berita, sudah buat tulisannya, siarnya sudah ada fotonya, ada video, dilaporkan pada pimpinan, bahan informasinya. Oh ini Pak, yang terjadi pada saat ngambil kebijakan. Jadi pelaporan pada pimpinan itu juga penting. Ini loh Pak, fotonya. Oh ini video. Oh ini begini situasinya di masa. Nah, begitu oke, clear. Maka tim publikasi mengeksekusi. Oh ya, ini dipublikasikan. Baik melalui panel, booklet, medsos, dan lain sebagainya. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada apa itu? Insta 360 derajat dan lain sebagainya. Jadi nggak dilaksanakan sendiri, ada timnya. Dipelajari, dilihat, ada surveinya, direncanakan, ada tahapannya. Itu komunikasi dari pemerintah. Informasi yang mau disampaikan pada pemerintah itu diolah dulu. Tidak sembarangan ya, ada timnya juga. Ini nih saya ambil contoh dari PUPR. Tagline-nya adalah siap membangun negeri. Ya ini dipublis. Oh, PUPR itu siap membangun negeri. Itu PUPR sigap membangun negeri. Itu jadi tagline-nya Kementerian PUPR. Oke, dilanjut. Nah, ini contoh-contoh bagaimana menyampaikan komunikasi publik. Kalau ini bisa kan ada aturan dan regulasi baru, kemudian diolah, kemudian dibuat menjadi infografis. Kalau tadi kan ada jadwalnya ya, ada jadwalnya. Nah, ini misalkan ada regulasi baru yang muncul, diolah tim menjadi bentuknya seperti ini. Kalau kita mau membaca aturannya, wow, nggak mungkin. Masyarakat itu mitati satu persatu, males. Tapi begitu dibentuk dalam bentuk infografis, itu mudah sekali. Oh iya, oh gini. Jadi turunan dari regulasi yang ada dimasukkan di sistem atau mungkin dilihat proses bisnisnya, ditampilkan dalam infografis. Bagaimana sih registrasi kartu prabayar? Ini kalau ini dari Kominfo, registrasi untuk nomor HP itu diregistrasi, harus diregistrasi, kalau enggak diblokir. Tapi ada aturannya, bahwasanya harus diregistrasi, di proses ini disampaikan di infografis. Kita mau menggunakan eh, kartu HP juga harus registrasi dulu. Disampaikan, oh ini loh, kewajibannya seperti ini. Kartu prabayar itu ada. Ini contohnya dari regulasi sampai ke ini akan masyarakat. Oh gitu caranya. Oh gitu harusnya. Kalau baca aturannya, saya kira males. Lebih lebih menyenangkan untuk baca, melihat atau lebih mudah dilihat melalui infografis, video dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini juga infografis juga. Uang elektronik itu ribet? Enggak lah, uang tunai. Uang elektronik beralih ke uang elektronik. Ini contohnya yang terjadi di pembayaran tol. Dulu kalau masuk tol itu kan uang tunai, menyusui dan lain macet sudah. Kita sudah menggunakan, sekarang tol sudah tidak ada uang tunai. Adanya uang elektronik, tinggal masukkan, tek, langsung masuk. Jadi transaksinya sudah menggunakan elektronik. Nah, ini yang disesuaikan kepada masyarakat kita. Aturannya memang seperti itu saat ini. Nah, sekarang kemarin kita datang ke Jakarta naik MRT, nah, itu sudah tidak ada tunai. Ya kalau nggak punya kartu elektronik ya nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Nggak tahu perkembangan ya nggak iso. Itu sekarang sudah seperti itu. Sudah pakai uang naik tol, naik MRT, naik
kereta masih ya masih menggunakan uang tunai juga, tapi kedepannya lebih mudah menggunakan uang elektronik, tidak bawa uang bergepok-gepok, tapi tinggal gesek saja, atau sekarang malah transaksinya menggunakan HP. Jadi phone banking sekarang itu. Oleh itu nggak ribet, lebih mudah. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari media. Dari media, kemudian di berita-berita media sosial ya, akhirnya di media mungkin Facebook dan lain sebagainya, kemudian menjadi infografis. Ya, kejadian ya, misalkan ada penipuan ini, terus di grup WA atau grup rame, akhirnya diberikan penjelasan oleh pemerintah juga, dibuatkan infografis. Oh ini disampaikan juga melalui TikTok, itu lebih mudah. Di kasus-kasus apa yang terjadi itu cepat sekali identifikasi serta penyelesaiannya saat ini. Dan itu dibutuhkan masyarakat. Gimana sih biar tidak tertipu dan lain sebagainya. Bagikan kode OTP dan lain jangan. Informasi-informasi yang dibangun seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kita itu tadi kan membangun konten buat TikTok, buat video, buat apa. Itu pakai aplikasi apa saja sih? Banyak sekali aplikasi yang ada di dunia kita saat ini. Pakai aplikasi apa? Kita buat desain grafis, buat infografis, buat apa saja. Ada Snappa, ada Canva, ada KineMaster, ada PS, ada Pinesoft Pro, ada dan lain-lain sebagainya. Buat video, buat paparan, buat gambar dan lain sebagainya, untuk iklan dan lain sebagainya. Informasinya pakai aplikasi apa saja, banyak saat ini tersedia di App Store. Melalui HP sudah bisa. Tidak perlu kadang-kadang kalau kita informasinya perlu memang yang kualitasnya bagus menggunakan PC, personal komputer yang mempunyai kemampuan tinggi, karena dia harus rendering video dan lain sebagainya, 4K dan lain sebagainya. Saat ini tidak apa sekompleks itu ya. Mudah sekali melalui HP. Bahkan kita bisa membuat konten melalui HP untuk fitur-fitur berat yang dikerjakan di cloud. Jadi yang ngerjakan itu di servernya sana. Kita hanya kirim apa menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, konten sudah jadi. Tinggal arahnya apa, desainnya apa. Luar biasa saat ini. Software yang digunakan berbagai macam software. Apa yang paling baik? Ya, itu kok gambarnya Batman ya. Batman. Aplikasi apa, pakai aplikasi apa. Ini paling sering ditanyakan oleh seseorang yang memulai desain grafis, mau konten TikTok, ini pakai aplikasi apa yang paling baik? Jawabannya adalah aplikasi itu yang paling familiar atau sering kita gunakan. Sekaligus skill yang cocok dengan kita. Jadi tidak perlu aplikasi yang sangat mahal, tidak perlu alat-alat yang spektakuler, tergantung dengan kebutuhan kita. Itu yang paling bagus. Nah, jadi kasarannya kita menyampaikan informasi melalui TikTok, nggak perlu pakai kamera yang besar-besar 4K, nggak perlu, atau 8K, nggak perlu. Terlalu mahal dan lain sebagainya. Kamera yang berapa kilo itu enggak. Pakai HP cukup bisa. Yang penting ide, gagasan, terus tadi siapa yang kita ajak omong, rencana kegiatannya itu masuk, bisa diterima. Salurannya jelas dan lain sebagainya. Nah, kita memetakan itu. Bukan hanya menggunakan aplikasi apa, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan skill, memanfaatkan ide yang ada untuk kita eksekusi. Saat ini penyampaian berbagai informasi mudah, sangat mudah. Di tangan orang-orang yang mempunyai skill atau kemampuan eh, di dunia komunikasi, aplikasi, buat konten dan lain sebagainya. Jadi aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang familiar, yang kita kuasai dengan baik. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Oke, lanjut.
Nah, ini penyampaian informasi-informasi. Nah, kita menemukan personanya. Gambarnya apa? OB, komik B. Gambarnya dipakai culun, dipakai lucu, dan lain sebagainya. Ada yang kampanye kemarin pakai apa itu? Gemoy atau apa itu. Nah, itu contoh persona yang dibangun. Sehingga eh, begitu kita menyarankan videografis langsung, oh ke situ. Yang dibangun seperti itu. Itu eh, dalam proses perencanaan itu juga persona siapa yang jadi branded itu juga menjadi apa ya misalnya poin juga tersendiri untuk eh, perhatian bagi publik atau masyarakat untuk tertarik di sana. Personanya siapa? Maksudnya Deddy Kobuser atau siapa lah itu juga pengaruh. Oh ini yang ngomong Pak Bupati, oh, ini yang ngomong Pak Presiden. Persona dibangun dengan mungkin ada yang menggunakan karikatur yang bagus atau mungkin desain-desain yang hmm, simple tapi menarik, itu tidak kaku. Mungkin yang lucu, mungkin imut dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian informasi yang menggunakan trend topik saat ini. Kita menggunakan perkembangannya apa? Misalkan ini kita menyampaikan informasi atau mungkin menyebabkan masyarakat penasaran untuk menyampaikan informasi. Penulisan rupiah yang benar ini Bank Indonesia ini dibentuk dengan tren yang terjadi saat ini. Misalkan ada lomba itu apa? Wants to be millionaire itu kita menggunakan itu sehingga oh ya tulis kolom komentar. Lebih menarik. Oh ini apa nih? Ini kayak game ya. Kemudian juga melihat kategori rating film. Kalau misalkan film-film yang lagi menarik saat ini filmnya Dilan atau apa dijadikan meme dan lain sebagainya atau dan lain sebagainya untuk penyampaian informasi. Tapi jangan melanggar kaidah-kaidah penyampaian informasi. Boleh kita menganukan apa? Memanfaatkan penyampaian informasi dengan tren-tren yang berlaku pada saat itu. Oke, lanjut. Nah, ini menyampaikan informasi informasi. Oh, ini loh. Liliana Natsir, atlet ini. Olimpiade dapat emas, dapat sampaikan informasi. Di India, di Prancis, di Indonesia, di Cina. Banyak sekali orang. Menyampaikan informasi ini tak mungkin di baliho atau di medsos dan lain sebagainya. Nah, ini kontennya dibuat, grafisnya dibuat, fotonya juga dibuat, cari fotonya dan lain sebagainya, datanya juga disampaikan di situ. Nah, untuk coba next satunya, berikutnya. Nah, ini juga menyampaikan informasi, tetapi tidak menggunakan grafis, tidak menggunakan foto, tidak menggunakan data. Tapi informasi ini yang jelas menggugah seseorang atau yang membaca. Surat dari Tontowi untuk Liana Natsir. Ya, tadi ya, dia mengucapkan terima kasih, Cik Butet, pengalaman hidup saya dapatkan, sejarah kepada saya pernah mengukur sejarah untuk Indonesia, itu tidak terlupakan bagi saya. Buat anak-anak saya bisa cerita. Di sini ada perasaan, di sini ini ada tulisan saja bisa disampaikan melalui Instagram, bisa melalui komentar dan lain sebagainya, melalui Facebook dan lain sebagainya. Bisa. Ini hanya tulisannya, tapi ini juga informasi, penyampaian informasi. Apa yang terjadi? Kita lihat berikutnya. Next. Lanjut. Nah, yang terjadi apa? Informasi dengan videografi, dengan fotografis tadi ya. Yang likes berapa? 900. Followernya 100.000 follower. Tetapi
Yang hanya tulisan, likes-nya itu malah 4.900. Lebih banyak. Walaupun followernya nggak sedikit, karena mungkin kurang menarik ya. Tapi yang suka banyak, karena ada perasaan di situ. Jadi, desain grafis itu juga kemampuan skill seseorang atau kemampuan dari melihat eh, perencanaan nanti tanggapan oleh masyarakat yang suka tidak suka atau mungkin followernya dan lain sebagainya itu tergantung feel-nya atau mungkin yang main menyampaikan informasi itu. Coba ya pakai ternyata yang likes malah lebih banyak yang hanya menggunakan tulisan karena masuk. Kalau gambar itu maksudnya apa ini? Kan nggak ada perasaannya ya. Oh, yos juara. Tapi yang satunya, oh alah, memang luar biasa, ada perasaannya. Jadi likes-nya masuk. Kan kelihatannya likes-nya masuk. Orang ini luar biasa apa ini? Padahal nggak ada gambarnya lah ya. Biasa. Jadi tahu, oh ternyata Liliana Natsir. Surat dari teman. Banyak yang komentar likes, 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 likes. Nah ini di medsos seperti itu. Oke lanjut. Nah, kita tadi sudah mengikuti dari media sosial dan lain sebagainya. Ini salah satu tips dari Kementerian PUPR bagaimana sih membangun komunikasi publik yang bagus. Yang ada tips-tipsnya yang disampaikan yaitu yang pertama membangun kedekatan dengan audiens. Jadi audiensnya siapa? Dengan komunitasnya siapa? Di online maupun offline. Punya perasaan dekat, punya perasaan yang sama. Oh ternyata ya punya kesamaan. Informasi kedekatan dengan audiens misalkan saya adalah komunitas yang senang dengan kucing. Kemudian kita dekati audiens itu. Oh senangannya dengan kucing. Begitu ada program anti rabies untuk kucing ya kita dekat dengan itu. Komunitasnya digandeng. Sama-sama punya kepentingan yang kita libatkan. Punya kedekatan. Sehingga program rabies untuk anjing dan kucing itu bisa dilaksanakan. Karena sudah ada kedekatan yang dibangun. Kesamaan apa yang disenangi. Yang menyenangkan melibatkan audiens dalam beraktivitas. Baik online maupun offline. Kemudian yang kedua, diolah dan dioptimalkan. Ya, semua informasi itu diolah, dioptimalkan. Datanya apa saja, audiensnya siapa saja, performanya bagaimana, surveinya online bagaimana, kemudian insight-nya bagaimana, digital analytic-nya, tool, listening tool. Nah, dioptimalkan. Kita menyampaikan informasi A. Apa ya, informasi apa kira-kira? Oh, surveinya tinggi. Oh, audiensnya menarik-menarik. Manfaat digitalnya tinggi. Analytic tool-nya dilihat. Oh, ini. Diolah, dioptimalkan, masuk di isunya. Dioptimalkan, desainnya bagus, suaranya jelas, audiensnya senang, pakai artis, dan lain sebagainya. Oh, senang. Jadi, optimalkan kemampuannya, skillnya untuk menyampaikan baik secara online, maupun juga bisa juga secara offline juga. Dioptimalkan informasi yang diberikan. Kemudian tips yang berikutnya adalah berhati-hati dalam membuat. Nah, ini begitu kita membuat informasi, data, jangan sampai salah informasi, melanggar hak cipta, salah akun, salah link, yang itu juga akan mempunyai resiko karena di dalam dunia digital juga ada aturan, ada undang-undang. Undang-undang terkait masalah penyampaian informasi digital, informasi di dunia media sosial, bukan medianya. Undang-undang apa namanya informasi publik yang undang digital itu ada. Jangan sampai salah sehingga menjadi apa ya secara hukum menjadi masalah juga. Jadi berhati-hati.
yang netral, jangan menyinggung, dan lain sebagainya. Kemudian konsistensi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di awal tadi. Konsisten. Jadi bukan hanya pekerjaan sekali aja ini selesai. Enggak. Jadi dari awal tadi proses produksi, kemudian siapa yang produksi, kemudian kontennya apa, kemudian nanti agendanya bagaimana, itu berkelanjutan. Program demam berdarah konsisten terus. Oh, ini karena daerah ini daerah masih terus jalankan berkelanjutan. Bukan selesai enggak. Tetap nanti di bulan berikutnya atau tahun berikutnya bulanannya tujuannya sudah dibuat oleh ada tujuan baru dan lain sebagainya. Kemudian kita mengedukasi masyarakat sehingga tidak lupa, mengingatkan terus, konsisten. Mungkin ada program baru dan lain sebagainya, disampaikan informasi. Konsisten itu penting. Itu akan juga melahirkan trust masyarakat, kemudian masyarakat kita juga terlindungi kepentingannya, kemudian juga akhirnya edukasi pada masyarakat, mereka juga ikut berpartisipasi dan lain sebagainya. Ini tips yang mungkin disampaikan oleh Kementerian PUPR kemarin. Gimana sih dia kalau Kementerian PUPR kan misalkan bangun jalan tol, bangun jembatan, ini kan jelas PUPR. Gimana audiensnya, penggunanya bagaimana, konsistensinya gimana, sehingga berita-beritanya terus bisa kita nikmati informasi. Oke, lanjut. Nah, ini ada istilah people love drama more than data. Apa maksudnya? People love drama more than data. Ini saya ceritakan. Jadi kalau informasi yang diberikan pemerintah hanya angka, ini sekian orang, ini sekian orang, ini. Itu nggak menarik buat masyarakat. Ingat sekali lagi, tidak menarik. Tapi lebih menarik begitu ada drama di dalamnya, ada cerita di dalamnya. Itu kejadian betul. Coba kita cermati. Informasi data disajikan. Oh, rakyat miskin sekian, jumlahnya sekian, ini. Se-Indonesia sekian. Kemiskinan ekstrim sekian. Menarik enggak menarik. Tapi begitu ada cerita rakyat di wilayah Mojokerto daerah sana, namanya ini, dia tidak bisa makan, dia sehari-harinya begini, hidup dari sekian, gajinya semua sekian, dia posisinya ini dan lain sebagainya. Itu ada cerita kata dramanya. Begitu diunggah di medsos, tidak viral. People of drama more than data. Itu yang terjadi, yang harus dipahami oleh kita semuanya. Pemerintah juga sama. Jadi bukan hanya sampaikan, oh data masyarakat sekian. Enggak. Lebih menarik, lebih menggelitik masyarakat begitu ada kejadian dramanya. Jadi informasi yang disampaikan dengan cerita, dengan konten, dan lain sebagainya, itu lebih menarik, lebih cepat diterima. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Kenapa kok pemerintah sering tertinggal? Ya karena seperti ini. Medsos sudah meledak. Apa sekarang? Yang terjadi apa? Misalkan kalau kemarin kita pernah kejadian di imigrasi. Imigrasi, TKI, barangnya digeledah, dan lain sebagainya. Kalau datanya masuk kontainer sekian, PMI, migran asing itu, sekian ratus kontainer, nggak menarik. Nggak menarik. Tapi begitu kejadian, misalkan Gus apa itu kemarin, yang masuk akhirnya digeledah, dengan orang pusat. Oh itu menarik, drama ada ceritanya. Nah ini yang harus dibangun, pola komunikasi yang dibangun seperti apa. Lebih mendapatkan perhatian dari publik. Oh ini Pak, makanan saya, coklat saya busuk, begini ada ceritanya. Saya kirim dari luar negeri dan wah, jadi berita cepat sekali itu. Daripada data, oh ini sekian jumlahnya yang dibawa eh, oleh pekerja Indonesia ke Indonesia yang ini kalah. People love drama more than that. Itu yang kita ketahui. Ini istilah kemarin kita terima.
Oke, lanjut. Nah, ini contoh berbagai konten yang dibuat. Jadi KPK, gratifikasi, dari kunjung perpustakaan, cegah korupsi, teman kalah, dan lain sebagainya. Ini kemarin karena kami dengan KPK dan lain sebagainya, pendidikan dan lain sebagainya. Konten-konten ini lebih menarik kalau dibentuk dalam video atau videografis dan lain sebagainya. Yang lebih komunikatif dan bisa dilihat, dicerna oleh masyarakat kita. Oke, ini contoh banyak banyak contoh. Ini baru KPK saja. Oke, lanjut. Nah, studi kasus komunikasi publik pemerintah yang berhasil itu yang jelas kelihatan dari komunitas yang mendukung pembangunan. Jadi kalau ada kegiatan komunitas lokal yang bekerja sama dengan pemerintah, ada interaksi, itu salah satu studi kasus di mana komunikasi pemerintah berhasil. Kemudian kampanye efektif pelayanan publik. Iklan-iklannya berbasis komunitas yang bisa diterima oleh masyarakat. Dalam penyampaian informasi itu dinyatakan sukses. Jelas, efektif. Itu berarti sukses. Jadi iklannya jelas, komunitas ikut mendukung, kemudian interaksi positif di media sosial. Media sosial itu kalau ngomongnya kan bukan hate speech ya. Positif, oh ya ini program ini bagus, oh ya kapan kita dapat, oh ya Pak gini. Nah, tapi kalau isinya cacian, nah ini wis gak percaya, iki wah ini paling buang-buang duit lah. Itu menjadi apa ya? Studi kasus, ini program ini nggak berhasil. Kita harus evaluasi kembali. Oh iya. Tapi kalau sambutannya masyarakat baik, oh terima kasih Pak, sekarang enak Pak. Kita pergi ke Surabaya tidak macet karena sudah ada jalan tol. Oh ke Jakarta kita pulang mudik enak karena nggak seperti dulu berjibaku. Walaupun di awal-awal pada saat jalan tol itu sempat viral karena ada korban di awal-awal ya dulu ya, karena macet dan lain sebagainya. Saat ini itu menjadi bahasan positif di media sosial. 10 tahun yang lalu dengan saat ini sudah berbeda. Interaksinya di media sosial positif. Pasti terima kasih. Kemudian ini dan lain sebagainya. Trustnya tinggi. Sehingga begitu infrastruktur dibangun, dukungan masyarakat penuh. Nah, sulit. Oke, lanjut. Habis, lanjut. Udah nggak ada? Oke, itu yang Selesai. terakhir. Selesai. Jadi itu yang kami sampaikan pada praktisi mengajar pada hari ini. Sebenarnya kami berusaha menggabungkan berbagai materi yang ada untuk disajikan pada teman-teman mahasiswa. Bagaimana layanan komunikasi publik sekarang itu yang mulai bergeser ke media sosial, melalui konten-konten, melalui Facebook, melalui video, dan lain sebagainya. Bahkan tidak mustahil adik-adik mahasiswa besok pada saat penelitian, pada saat paparan, itu sudah menggunakan konten. Jadi lebih mudah, lebih cepat dipahami dan tidak terlalu banyak bicara. Beberapa teman-teman yang melaksanakan diklat kepemimpinan, kemudian melaksanakan assessment, model paparan dan lain sebagainya, sekarang menggunakan konten, menggunakan video, itu lebih cepat, lebih hemat dan bisa diulang-ulang. Tidak begitu sudah bisa dia bahkan mengejar pun sekarang menggunakan konten, jadi sekolah, di kelas dan lain sebagainya. Oh, sekarang itu anak-anak SD saja sudah pakai barcode. Jadi LKS yang zaman dulu kita 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 masih SD dulu itu kan LKS dibimbing materinya ini tahapannya ini selesai ini. Oh. Sekarang pakai barcode jebret di situ ada tulisannya apa? Oh ini maksudnya apa di barcode jebret dilihat di HP. Oh ini gambarnya. Di situ tulisannya ada ayam ini begini 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 atau tumbuhan berkembang biak dengan apa begitu jebret di
HP kelihatan gambarnya, ada video bergerak. Sekarang seperti itu. Informasi pemerintah juga akan seperti itu ke depan. Begitu kita masuk ke mall pelayanan publik, jebret, kita klik di layar besar. Saya mau ngurus surat nikah, langsung ada gambarnya. Nanti di sini ada videonya, ke sini lokasinya, di sini ya disiapkan ini. Atau mau sudah punya KTP digital, tinggal klik aja, itu ada. Harus dapat keterangan dari kamu, harus dapat dari kesehatan, terus menikah biayanya gratis. Begitu ada video atau integrasi, itu sangat membantu. Ke depan pola-pola seperti itu yang digunakan oleh pemerintah. Tentunya juga akan dilihat siapa sasarannya yang mendapatkan informasi. Karena tidak semua paham melek digital. Ada yang melalui pengajian atau apa, ngurus SIM itu bagaimana, itu ada juga. Ada videografisnya gimana. Jadi klik masuk ke Google, cari gimana sih? Ada video. Itu tidak semata-mata ada, tetapi direncanakan. Dengan regulasi yang ada, kita terjemahkan, kita cari artisnya, kita cari siapa yang tampil, kita cari alur ceritanya, ada tim yang bagian video, dan lain sebagainya, dilaksanakan pada bulan apa, hari apa, itu rincian semua. Editornya saya begitu, jadi plak disampaikan, oh ini loh, lebih mudah. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Oke, terima kasih pada siang hari ini. Mungkin ke depan kalau bisa kita ngonten malah lebih bagus. Kita lihat itu di praktisi mengajar berikutnya, materi apa yang kami sampaikan. Yang jelas selama sampai dengan saat ini berbagai materi kami sampaikan pada adik-adik sekalian, teman sekalian, baik dari pengaduan, dari layanan, dari macam-macam pokoknya. Dan itu mungkin sesuatu yang baru. Yang kami sampaikan rata-rata sesuatu yang baru, yang fresh, sekali lagi jarang diterima oleh pejabat sekalipun. Jadi karena ini fresh, baru berapa hari kami sampaikan. Tidak semuanya, bahkan camat itu belum tahu ini loh ya. Belum Nah, lima. Sekelas camat aja belum dapat informasi. di kalah Jadi camat nih. mendapatkan, oh ya betul. Tidak semuanya menerima informasi seperti ini. Bagaimana interaksi langsung. Jadi bersyukurlah pada adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang saat ini bisa ketemu dengan praktisi mengajar, bisa langsung lihat di kejadian-kejadian di pemerintahan, dan bisa melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Bisa komunikasi, apalah yang terjadi saat ini, dan akan punya gambaran ke depannya harus melakukan apa. Itu mungkin tidak ada di teori, tapi di praktek yang sesungguhnya ya kami. Karena itu kami disebut praktisi, bukan teoritis ya. Oke. Langsung. Oke, itu mungkin terima kasih Pak Dr. Dian yang kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Tinggal sekali ya, mungkin kita pertemuan ini Ya. pertemuan yang kelima ya, dan ke-6 kali pertemuan untuk tradisi. Semoga pertemuan terakhir besok itu banyak kejutan. Nah, apa namanya, kalau kita istilahkan Pak Jokowi itu banyak drama, lihat sinetron atau lihat drakor ya. Itu Tadi kan biasa saya itu sampaikan ya. banyak ya. People more apa tadi? Love drama. Jadi manusia Nah, itu lebih suka drama daripada data, ya. Lebih makanya selama itu. ini mau pemilu ini ya serem ya Pak ya. Tapi Oh. Pak praktisi harus netral ya, istilahnya Oh, nggak boleh. netral. Kita lihatlah sekarang dramanya itu sekarang kan, ini ada begini, ini ada begini. Lucu-lucu, Menpora. Nah, itu. Nah, ada yang joget-joget, ada kita yang harus bijak menilai semuanya, Hmm. mana yang terbaik itu. Waduh, drama data itu nggak tertarik, data nggak tertarik. Padahal itu juga penting gitu loh. Itu Iya. memang fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Berarti orang suka lihat cerita lucu. Saya Viral toh, mengingat viral emang. ingat masyarakat itu. Saya kalau di kampus itu sama pengajar itu, kalau
lihat TV bareng-bareng itu komentarnya seperti nonton sepak bola karena kita Ah, fakultas ilmu sosial politik ya. Itu bukan hanya bola yang disorakin tapi ketika peristiwa politik itu seperti apa melihat drama drakor siapa yang menang ah. nantinya. Langsung wah tiba ceritanya koyok ngene oke Iya. itu untuk pembelajaran kita ya gitu. Jadi akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang bijak bukan sekedar pandai tapi kita bisa melihat oh apa yang terjadi di diri kita banyak orang cerdas banyak orang pandai tapi orang yang menerima mengerti dan bijak itu perlu proses lebih indah begitu orang itu lebih luar biasa begitu dia cerdas dan bijak bisa Tidak ujuk-ujuk lah ya bisa istilahnya. juga iya tahu tapi pinter juga mengerti paham atas apa yang memahami atas semua kejadian sehingga mengambil keputusan ya bijaksana dan tidak susah jadi lebih bahagia orang-orang yang cenderung tidak ada masalah karena dia sudah tahu ya enggak yang kena masalah itu Tidak. orang-orang yang kurang bijak pinter tapi Nah, yo kayak jadi tapi harus bikin masalah lah bertahap. itu Nah, ya jadi kita apa pinter istilahnya? Selain itu, kalau people love drama then itu apa? Tidak ada istilah makan siang gratis. nggak Semuanya ada harus itu bekerja keras. Nah, ya untuk mahasiswa kan gitu. Kalau ingin nilainya nanti bagus ya harus mulai dari awal ikut kuliah tuh iya loh praktisi atau apa. Jangan minta tiba-tiba mau habis UAS, Pak nilainya kok jelek, lah nggak pernah masuk. Nah, itu kan gitu. Kemarin saya rasain nggak pernah kelihatan wajahnya, ketemu Pak praktisi kok tiba-tiba minta nilai bagus. Ini teman-teman yang rajin kita kelihatan, oh ini loh teman-teman kita yang semangat sampai pertemuan ke-5 praktisi ya atau pertemuan ke-8 masih semangat ini walaupun capek ya kadang itu ada yang ketiduran ngantuk apa itu sudah lah tapi tetap semangat itu. Ya, dari mencari ya ilmu ya Pak ya dari Pak praktisinya ini. mencari ilmu status kedudukan pangkat jabatan itu hanya penyerta. Nah, ya, jadi bagaimana kita bisa belajar di dunia yang sesungguhnya, menjadi bijaksana, jadi mengikuti berbagai kegiatan, banyak ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di kampus, ternyata di dunia nyata itu ada. Nun jauh ya, saat ini kita berada di dunia kampus, tapi kita juga harus melihat apa fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi tidak sekali lagi ini sangat berharga. Kuliah seperti ini sangat berharga karena tidak semua orang menerima hal seperti ini. Andai kata saya dulu mahasiswa itu pasti saya ngikut seperti ini. Ikut terus ya. Apapun yang terjadi Ikut, ikut. ikut karena Gak mahal ada alasan, sekali. gak ada wifi, gak ada apa ya. Wis Oh, pokoknya wis nggak perlu nonggo supaya bisa. loh, mahasiswa itu ketemu sama kepala dinas itu susahnya minta ampun loh ya. Sama pejabat itu susah. Betul. Susah sudah gak ketemu, sibuk dan lain sebagainya. Apalagi berbagi ilmu itu luar biasa. Bertemu dengan praktisi itu hal yang bagus. Oke, Oke, monggo. Ya. mungkin itu pertemuan kita ya. Terima anu apa? Bagaimana trik-trik kita, bagaimana tadi ada apa love then people apa itu tadi Love drama, bersatu drama. love drama ya itu jadi Oh. apa pesan yang perlu diingatkan dari teman-teman terutama yang ikut program ini adalah orang itu suka drama daripada ah, datanya. Jadi seperti kita kuliah ini drama kita. Oh, untuk siapa misalnya mahasiswa yang lainnya supaya pinter, oh, saya dulu ikut praktisi kok. Tidak apa ilmunya tadi mengalahkan Pak Camat. Pak Camat saya kalah loh karena lebih tinggi. Kalah. Jadi harus bersyukur. Oh, seperti ini ya. Nah, jadi jangan kecil hati. Nah, itu ya love then people apa itu. Itu ya yang paling paling penting. Ingatkan nanti biar kita di setelah lagi kan nanti mungkin Pak praktisi juga bisa melihat selama 5 kali atau 6 kali YouTube-nya Hmm, kita. Nah, jadi oke, bisa oke, untuk laporan. Oh ini loh, bagaimana cara kita mengajar. Oke, oke, mungkin bisa kita akhiri. Tapi sebelumnya kita bisa absensi dulu ya, seperti biasa. oke, oke. Supaya kita itu bisa akhiri. Monggo semuanya dibuka kameranya ya. Silakan yang lainnya kamera dibuka, monggo.
Oke, yang lainnya mungkin bisa ada yang belum dibuka, silakan. Kita tunggu. Oke, kita kita ambil ya teks 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, demikian pertemuan kita. Terima kasih Pak Praktisi atas ilmunya. Terima kasih mahasiswa-mahasiswa tetap semangat mengikuti. Kita tutup semuanya dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu untuk pertemuan yang ke-6 praktisi. Monggo, silakan diakhiri. Sampai ketemu lagi. Oke, semangat.